pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jentiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Donald Trump mengajak dilakukannya revolusi akal sehat dalam pidato inaugurasinya 20 Januari waktu Amerika Serikat. Pengambilan sumpahnya sebagai presiden ke-47 menandai comeback politik bagi Trump setelah kalah Pilpres pada 2020. Donald Trump resmi diambil sumpahnya sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Trump mengajak dimulainya apa yang disebut sebagai revolusi akal sehat, termasuk mengakhiri imigrasi secara ilegal. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Seperti pidato inaugurasi pertamanya pada 2017, Trump menyayangkan sejumlah kebijakan pendahulunya yang dinilai gagal. Pelantikan Trump terjadi di tengah berlanjutnya perang di Ukraina dan gencatan senjata baru di Gaza. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Upacara pengambilan sumpah dihadiri seluruh mantan presiden yang masih hidup dan juga bos-bos raksasa teknologi seperti Jeff Bezos, Elon Musk, dan Mark Zuckerberg. Cuaca dingin membuat rangkaian acara dari inaugurasi Donald Trump harus dipindahkan ke dalam ruangan. Suhu yang mencapai minus 10 derajat Celcius ini mengubah rencana inaugurasi mulai dari pengambilan sumpah hingga juga parade dalam hitungan hari dan pindahkan ke dalam ruangan seperti yang tampak di belakang saya ketika orang-orang mencoba untuk masuk di belakang pagar keamanan tersebut. Dalam sejarah Amerika Serikat, inaugurasi yang dilakukan di dalam ruangan terakhir terjadi pada tahun 1985 pada masa jabatan kedua Ronald Reagan. Prosesi inaugurasi yang biasanya di luar ruangan akhirnya dipindah ke dalam ruangan dengan acara nobar dan parade dalam ruangan di Capital One Arena. Walaupun dingin ya, tapi tuh I feel great karena tuh ini celebration ya untuk bukan hanya untuk Amerika, but also the whole world gitu ya. Karena cuaca dingin, demo anti-Trump yang telah dijadwalkan akhirnya juga pindah ke dalam ruangan di sebuah gereja tak jauh dari Gedung Putih. His policies don't necessarily align with all of the policies that I would support. However, I'm a big advocate for moving justice forward, so I will be in the forefront of talking with our legislators. Perwakilan Korps Diplomatik Indonesia termasuk yang menyaksikan pengambilan sumpah di kompleks Gedung Capitol. Di visitor centers-nya Capitol Hill sebenarnya kita duduknya, yang namanya Emancipation Hall, itu mungkin berapa orang tadi di sana ya, 1.000 orang kali ada ya. Duduk rame-rame, kita nobar live stream swearing in inaugurasinya Presiden Donald J. Trump. Dengan pengambilan sumpah Trump, Gedung Putih kembali ke tangan Partai Republik. Untuk menjalankan agendanya, rekan separtai Presiden Trump kali ini juga memiliki suara mayoritas di Senat dan DPR AS. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Yuni Salim, dan tim VOA. Beragam cara digulirkan di Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur di wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan calon pekerja. Di Nebraska yang berpenduduk relatif sedikit, Pemda dan dunia usaha berusaha terus merangkul kaum imigran, termasuk dengan memberi pelajaran bahasa. Di pinggiran kota Lincoln, negara bagian Nebraska, ada sebuah pabrik milik perusahaan alat berat dan motor Kawasaki. Banyak pekerja di pabrik ini bukan warga lokal. About 30% of our workforce in Lincoln is made up of immigrant labor. So that's about 900 people. So obviously, without those 900 people, we could not accomplish what we need to do every single day. And if we did not have that labor, we'd either have to cancel work, turn away orders, or make our products somewhere else in a different country. Meski Lincoln adalah ibu kota Nebraska, kota ini bersama kawasan pinggirannya berpenduduk hanya sekitar 360.000 orang. Tapi suasana kota kecil yang relatif aman justru menjadi daya tarik sendiri bagi pendatang, termasuk Ramiro asal Meksiko. We like the town we are Lincoln.
the landscapes, the parks, and it's quiet, no traffic. It's a low cost living over here, not too much crime. So we love all those factors and we decided with my family to come here. Dion, asal Guatemala, juga memutuskan pindah ke Lincoln. I like it, so no tengo quejas y como le digo, yo empecé de cero a hacer cables y batallé pues por el inglés y todo eso, pero con el tiempo pues ya uno va aprendiendo. Kendala bahasa tadinya juga menjadi penghalang bagi Ramiro. Here at the plant is mostly English. Some people also speak Spanish as me, but not too much. So at the beginning it was very hard to me because of the language. So I needed to take courses, practice. Guna memudahkan adaptasi ke tempat kerja, kemitraan antara pemerintah lokal bersama dunia usaha menyediakan kelas bahasa Inggris, diselenggarakan organisasi nirlaba Lincoln Literacy. In Nebraska, we need 50 to 80,000 jobs filled that we cannot fill because we don't have enough people. It's really a function of declining birth rates in the United States. Nebraska's like other states, but with declining birth rates, there simply are not going to be enough people to fill the jobs. And without immigration, it's hard to picture how we're going to continue to grow our economy. Secara nasional di Amerika Serikat, The Manufacturing Institute mencatat sektor manufaktur berpotensi mengalami kekosongan 2,1 juta pekerja pada 2030 dan telah kehilangan 1,4 juta pekerja saat pandemi COVID. Sektor-sektor yang mengharuskan kehadiran fisik pegawainya memang yang paling banyak kehilangan pegawai selama pandemi COVID. Tapi di saat sektor seperti keramah tamahan mulai bisa pulih dan mempekerjakan pekerja baru, maka tidak demikian untuk saat ini untuk manufaktur. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sampah makanan menjadi persoalan di penjuru dunia termasuk Amerika Serikat. Untuk menghindari sampah makanan berlebih, sebuah aplikasi bernama Too Good To Go menjual makanan sisa dari restoran, kafe, dan supermarket dengan harga miring. Sementara pemerintah kota New York menyebar tong sampah pintar yang terhubung dengan aplikasi. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masa kadaluarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10-13 dolar AS atau 150 sampai 200 ribu rupiah. Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa, Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan. We get a lot of first-time guests who actually find us by just opening the app and they're seeing what's nearby. You know, we get paid a small fee for those bowls, so not as much as our regular meals, but it's better than just throwing it away. Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Too Good To Go untuk Amerika Utara menjelaskan banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. We definitely have lots of users who are passionate about sustainability and understand the relationship between food waste and avoiding the CO2e. We have a big group of users who really are putting food on the table for their families. And then we also have users who really love the unboxing nature of
of it. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar $200 juta Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranye bernama Smart Compost Bin menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan, karena selama ini belum ada gitu, dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Makin banyak petani di Malawi beralih dari penanaman tembakau dan mereka mulai meraup keuntungan dari komoditas lainnya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Malawi sendiri telah meratifikasi perjanjian konvensi pengendalian tembakau dari WHO yang bertujuan mengurangi produksi tembakau. Petani di distrik Machinga, Malawi Selatan, Miriat Ndege, kini menanam millet, kedelai, dan jagung setelah menanam tembakau selama 25 tahun. Harga yang rendah ditambah apa yang ia sebut sebagai praktek pembelian tembakau yang tidak adil di pasar menjadi salah satu alasan mengapa ia beralih 3 tahun lalu. Selain bercocok tanam, Miriat juga memelihara kambing, merpati, ayam, bebek, dan burung merak, yang kotorannya ia gunakan sebagai pupuk kandang untuk mengurangi dampak kenaikan harga pupuk belum lama ini. Pindu ndinana kuti chaka chathachi nagula njinga ya moto, njinga ya kapalasa, ananga awiri amuna panopa winayo akulowa form 3, winayo panopa ali akulemba mayezo wa form 2. Tembakau sudah lama menjadi penghasil devisa utama di Malawi dan menyumbang 50% lebih pendapatan ekspor negara itu. Tembakau juga menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak petani di Malawi. Ngati ine ndimene ndimaonera phindu kufodya kuti ndithakunena kuti ndisindingasiye chifukwa ndimene ndimadalira ulimi umene wafodya kuti mandilesa ndalama. Namun kampanye anti rokok WHO mengatakan pertanian tembakau menimbulkan risiko kesehatan parah bagi para petani karena mereka bisa menyerap nikotin yang setara dengan merokok 50 batang sehari. Tahun lalu pemerintah Malawi mengambil langkah penting yakni meratifikasi perjanjian konvensi kerangka kerja WHO tentang pengendalian tembakau yang menganjurkan pengurangan produksi tembakau. Menurut sejumlah petani yang kini menanam kacang-kacangan, tantangannya adalah kurangnya pasar yang berkelanjutan bagi hasil panen mereka. Nthawi zambiri soya amavuta misika mdera la kwathu kuno. Ndeno phinduso kumeneko likumakhala ngati likumavutavutako choncho. Kumano kuntezaku mbuyo mube umakhala ngati umachitako bwino. Koma chifukwa cha nyengo kumakhala kumavuta koma mitengo ndiye ili bwinoko. Kusiyana ndi Pakar pertanian mengatakan ada harapan bagi para petani ini setelah sebuah perusahaan manufaktur lokal belum lama ini mengumumkan rencana membangun industri ekstraksi minyak kedelai di Malawi dalam 6 bulan ke depan. Definitely, we understand that that industry has potential to absorb over 150,000 metric tons of soya. So we believe when it comes to a ready market for soya, then definitely that market will be there. Menurut Leonard, para petani Malawi siap meraup lebih banyak pendapatan dari panen mereka menyusul peluncuran ekspor kedelai ke Tiongkok pada bulan Mei lalu. Ketika sebuah perusahaan lokal melakukan pengiriman uji coba sebanyak 240 metrik ton kedelai ke Tiongkok. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah kota kecil di negara bagian California memiliki keunikan, yaitu tak ada nama, nomor, dan alamat jalan. Tapi hal yang membanggakan, banyak warga kota ini justru memunculkan kepusingan di antara pengunjung, pengantar paket, hingga tenaga medis. Carmel by the Sea di negara bagian California adalah sebuah kota kecil yang berpenduduk sekitar 3.300 jiwa. Sejak didirikan, kota ini memiliki kekhasannya sendiri. We've just never had street addresses within the city limits of Carmel. So it's not a lack of anything. This is the way Carmel's been since its founding back in 1916 or 17, over 100 years ago. And that's one of the charms of Carmel. It's one of the stories we get to tell. There's no street addresses. Tapi kekhasan ini segera berakhir. Dewan Kota pada Juli menyetujui perda yang memberikan jalan dan nomor alamat bagi ribuan rumah di Carmel. Sebagian warga menolak pemberlakuan perda ini, termasuk wali kota Carmel, Dave Potter. Well, what the council decided on a 3-2 vote was we go ahead and take a look at getting street addresses in Carmel. I just don't think it's necessary. I mean, honestly, we've lived this way for 100 years. We don't need them. Selama ini untuk menerima surat atau barang lain yang dikirim lewat pos, warga Carmel by the Sea harus datang ke kantor pos. I think it's more communal when you have to come down to the post office to get your mail because you can see your neighbors and the people that you work with or friends. I've lived here so long, I've kind of forgotten what it's like to have mail delivered, so it doesn't bother me. Tapi Karen Verlido, salah satu anggota dewan yang mendukung kewajiban nama jalan dan nomor alamat, menjelaskan mengapa perda ini akhirnya disahkan. I have many constituents, many residents in this town that have been having lots of complications and problems caused by not having street addresses. And this ranges everything from not having medicines delivered, to not being able to turn on utilities, to not being able to get a credit card. Belum lagi bila ada darurat kesehatan. So when emergency crews are responding, particularly at night, it's very difficult to count houses in order to find the right house. Sometimes they go to the wrong house and that wastes precious time. Ini juga yang membuat sebagian warga Carmel mendukung peraturan baru. I'm in favor of it because of delivery issues. Uber will work better. The ambulances will be able to find us when I have a heart attack. And my UPS driver will be able to deliver my books. I don't think street numbers will ruin the charm. No. Meski telah disahkan, pemberlakuan perda ini masih menjadi tanda tanya. Ini karena Carmel by the Sea, seperti banyak wilayah lain di Amerika Serikat, menggelar pilkada pada 5 November bersamaan dengan pemilu nasional di Amerika Serikat termasuk Pilpres. Bila Dewan Kota hasil pilkada ini kemudian meninjau kembali perda yang mewajibkan alamat, maka perda ini belum tentu diberlakukan di lapangan tahun depan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, sekitar 870.000 imigran dinaturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat selama tahun fiskal 2023 dan semuanya harus menjalani ujian kewarganegaraan. Bila ujian yang sama diberikan pada warga negara Amerika Serikat kelahiran Amerika Serikat, maka sebagian besar tak akan lulus. Perkembangan ini mencemaskan pengajar dan politisi. Sebuah ruang kelas di University of South Carolina, Beaufort memberikan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa yang semuanya terlahir sebagai warga negara Amerika Serikat. Mereka diminta menjawab serangkaian pertanyaan, mirip pertanyaan ujian naturalisasi yang diberikan kepada warga imigran. Hasilnya dari 30 mahasiswa hanya 7 yang lulus ujian, yang berarti bila saja mereka tak lahir di Amerika, maka mereka gagal menjalani proses naturalisasi. They have no idea how many senators there are in the United States, that every state is equal, and there's 100 senators. They have no idea how many House members there are. Audra adalah salah satu mahasiswa tahun pertama yang gagal dalam ujian dan hanya benar menjawab 3 pertanyaan. It was definitely harder than I thought it was going to be, and stuff I had to remember from a few years ago. Berapa lama masa jabatan seorang senator? Berapa lama bagi anggota DPR? Siapa senator mewakili negara bagian Anda dan siapa gubernur negara bagian Anda? Menurut Kevin Dopf, hanya sekitar sepertiga mahasiswa kelahiran Amerika yang bisa menjawab semuanya. And it awakens them, hopefully,
that they have some work to do in this area. I don't think we've done a good job in education preparing them for the challenges of the United States democracy. Di North Carolina, yang berbatasan dengan South Carolina, Jameson Broggie adalah seorang marinir AS yang ikut merancang sebuah peraturan daerah mewajibkan pendidikan kewarganegaraan di kampus-kampus negara bagian tersebut. Because we're a country not based on like ethnicity or races, based on certain principles, what that requires is that people have to know those principles. You learn how to be an American. Tapi setelah lolos di Dewan Negara Bagian North Carolina, perda ini mandek di Senat Negara Bagian. Penolakan datang dari sebagian pengajar yang menekankan independensi akademisi. Learning is sort of the one thing that is kind of our lane. We know what works in ways that sometimes someone outside of higher ed may not know. Some want to politicize this. That's also why we don't think it should be in the legislature. University of North Carolina lalu bekerja sama dengan sejumlah universitas lainnya guna membuat kurikulum sendiri yang memberi pengajaran kewarganegaraan. Sementara universitas di sejumlah negara bagian lainnya termasuk Arizona dan Indiana telah memasukkan kewarganegaraan dalam kurikulum mereka dengan formula dan metode pengajaran masing-masing. Survei terbaru oleh sebuah pusat studi di bawah University of Pennsylvania menemukan bahwa sepertiga responden tidak bisa menyebutkan ketiga cabang pemerintahan dalam trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan hanya sekitar 55 hingga 56% yang mengetahui partai mana yang menguasai Senat dan DPR AS. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi selanjutnya, pemirsa, sejak pandemi COVID-19 semakin banyak warga negara Amerika Serikat menghabiskan waktu dengan menikmati hobi baru, berperahu. Tren ini berperan menghidupkan industri perahu rekreasi dan membuka lapangan kerja. Seorang diaspora Indonesia juga menikmati hobi yang tak murah ini. Berikut informasinya. Sejak pandemi, aktivitas luar ruangan semakin populer. Kecenderungan ini menghidupkan dan menguntungkan berbagai lini bisnis di Amerika, termasuk industri perahu. Menurut penelitian Asosiasi Produsen Maritim Nasional, industri perahu rekreasi di Amerika Serikat naik 36% antara 2018 hingga 2023, menghasilkan 230 miliar dolar atau 3.500 triliun rupiah. Juga peningkatan 14% lapangan kerja bidang industri rekreasi maritim. Industri ini melonjak paling pesat di Florida, California, dan Texas. Washington DC pun tak ketinggalan. We have a current wait list at this marina, and that wait list has only gotten longer. Padahal hobi perahu atau boating merupakan kegiatan yang mahal. Tergantung gede besarnya perahu kita sih. Kalau yang Aji kan 19 feet, itu bayarnya $200 lah sebulan. Tapi kalau yang lebih gede itu perahunya bisa sampai $600 per bulan. Itu $600 buat nyimpen boat di marina aja. Belum maintenance-nya tiap tahun. Kalau punya boat itu ada aja yang harus dibenerin lah. Setahun itu 2.000 lah, kita ngeluarin 2.000 untuk maintenance aja ya. Untuk parkir di Columbia Island Marina misalnya, biayanya antara 2 hingga $10.000 per tahun berdasarkan panjang perahu. Tapi bisnis tetap ramai. We operate 3 marinas and 6 boathouses in the Washington metropolitan area, all on the Potomac River. And since even before the pandemic, we've seen growth as much as 10 to 15% per year. Menurut Aji, kemudahan akses marina di wilayah Washington DC dan sekitarnya menjadi salah satu alasan mengapa ia memilih punya perahu. Pertama di Indonesia dulu suka mancing gitu, pas kita di Amerika sekarang ada kesempatan untuk mempunyai boat. Kayaknya enak gitu punya boat sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita mau keluar ke laut nggak harus dibawa, tinggal kita ke marina langsung aja gitu. Industri ini pun bermanfaat bagi siswa SMA atau kuliah yang bekerja paruh waktu selama libur musim panas. Mengasah keterampilan baru sekaligus hasilkan cuan. Getting out in nature and being able to relax, getting away from the screens that everybody's so addicted to just experience beautiful weather. Menurut Aji, tak sedikit teman sesama pemilik perahu yang memilih tinggal di air.
Menurut mereka, hidup di air lebih murah daripada bayar sewa apartemen di kota besar. Sehingga terlepas dari biaya-biaya tadi, masih banyak warga yang tertarik. Dari Washington DC, VOA. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Jang Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.